ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari dzikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca selepas salat adalah seorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan ini dari dzikir-dzikir yang agung yang patut untuk direnungi. Dan dasar dari dzikir ini di riwayat Bukhari dan Muslim dari Warrad jurutulis Muawiyah radhiyallahu taala, jurutulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah agar supaya menulis sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah pun menulis. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis hadits ini, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di belakang setiap salat wajib. Jadi dzikir dibaca di belakang setiap salat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Dan ini banyak berulang di dzikir adzan, ada syahadat, di dzikir-dzikir salat ada syahadat, dan selepas salat masih ada syahadat la ilaha illallah. Ini kalimat yang teragung, merupakan syarat keislaman, harus selalu berulang di dalam kehidupan. Dan itu pentingnya merenungi dari kalimat-kalimat dzikir ini, agar supaya orang itu terjaga di atas keislamannya, terjaga tauhidnya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tiada yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Ada dua rukun di dalamnya, an-nafyu wal itsbat. Menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan itsbat, rukun yang kedua, itsbat, penetapan bahwa ibadah itu hanya milik Allah.
wahdahu, satu-satunya, ini penegasan untuk itsbat bahwa dia satu-satunya yang berhak diibadahi. La syarika lahu, ini penegasan untuk nafi, bahwa betul-betul tidak ada syirikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah segala kekuasaan. Apapun yang kita miliki itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang memilikinya. Kapan Allah mau mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Walahul hamdu. Dan segala puji hanya untuk Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Allah itu dipuji pada segala keadaan. Bahkan ada hal-hal yang dianggap sebagai bahaya, musibah, itu juga Allah dipuji padanya. Karena itu kalau seorang mendapat nikmat kelapangan, dia baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya perkara-perkara salih menjadi sempurna. Kalau orang sedapat musibah atau menemukan hal yang kurang menyenangkan, dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan, di segala kondisi. Dia dipuji dan miliknya segala pujian. Miliknya segala pujian. Makanya didikir pagi dan sore itu, Allahumma ma asbaha bi min Allahumma ma asbaha bi min ni'matin min ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Baca di pagi dan sore. Di dalam masuk kepadaku di pagi maupun di sore hari sebuah nikmat atau berasal dari salah seorang dari makhlukmu, maka itu sesungguhnya berasal dari Engkau ya Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan. Itu hakikat yang harus kita pahami. Apa yang kita dapatkan itu pemberian dan anugerah dari Allah. Kalau Allah ingin memberi seseorang, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa melarangnya. Karena itu tidak perlu hasad, iri, dengki kepada manusia pada apa yang mereka dapatkan. Kalau Allah ingin memberi siapapun, tidak ada yang bisa menahan. Dan sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Kalau Allah menahan sesuatu dari hamba, walaupun seluruh makhluk di dunia bersatu padu untuk memberikan kepadanya, dia tidak akan mendapatkannya. Dialah Allah satu-satunya yang memberi. Iya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Wa man yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah tahan dari rahmat, apa yang Allah bukakan dari rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Tidak ada yang bisa melepaskannya, memberikannya.
Nah, ini dari mana-mana yang agung apabila masuk di dalam hati seorang muslim, memberikan ketenangan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Seluruh hal tersebut, harta, pemberian, itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang memiliki kelapangan. Dan kelapangan itu semuanya berasal dari Allah. Kekayaan itu datangnya dari Allah. Dan ini kedudukan seorang paham bahwa apa yang berada di sisinya, apa yang dia pegang, itu bisa dia nikmati, bisa diambil manfaat darinya kalau diizinkan oleh Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian di dalam hal tersebut dan mampu untuk hal itu. Maka doa yang agung ini terdapat di dalamnya dari berbagai penetapan di tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Penegasan untuk kemurnian ibadah kepada Allah. Penjagaan terhadap ruh keislaman. Dan terdapat di dalam doa ini juga zuhud terhadap kehidupan dunia. Orang ingin mengejar dunia dengan bentuk apapun, semuanya sudah digariskan oleh Allah. Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Tapi bukan artinya seorang tidak bekerja dan berusaha. Itu bagian dari ketentuan dan takdir Allah di tengah makhluknya. Terdapat di dalam doa ini motivasi untuk selalu beramal dengan amalan salih. Nah, kalau kita tahu bahwa manfaat, kelapangan, kekayaan, semuanya berasal dari Allah, maka kita minta hanya kepada Allah. Kita tempuh sebab-sebab yang dengannya Allah memberi rezeki kepada hamba. Dan itu dengan amalan salih, dengan ketaatan. Kemudian doa ini juga terdapat pendidikan terhadap jiwa untuk menerima segala yang Allah berikan, ridha terhadap apa yang Allah tahan terhadap dirinya. Sehingga dia tenang hatinya dan tidak ada hasad terhadap manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kalimat-kalimat tauhid, doa-doa dan zikir itu mewarnai lisan kita, menambah keimanan di dalam hati dan memperkuat amalan-amalan salih kita. Dan ini zikir yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan terakhir, datang dalam riwayat di Sahih Al-Bukhari, dibaca 3 kali. Cuma di konteks riwayat meringkas, hanya disebutkan di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dibaca 3 kali. Ada kemungkinan tahlilnya dibaca 3 kali, kemudian diiringi dengan Allahumma la mani'a. Ada kemungkinan semuanya dibaca 3 kali. Iya. Tapi kalau dia baca 1 kali di kebanyakan riwayat, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.